Nah, Pak Jo, oke, ini katakanlah kita sudah selesai berbicara mengenai legacy stock. Sekarang kita berbicara mengenai satu kelompok saham yang meskipun risikonya memang lebih besar karena kita ada kemungkinan juga trail loss di sini, tapi di sisi lain peluang profitnya pun lebih signifikan gitu. Bisa mungkin ceritakan Pak Jul ketika dulu pengalaman menemukan Indika? Biasanya saya bisa mengatakan bahwa kalau kita fokusnya untuk memprotek downside risk kita, potensi keuntungan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi pertanyaan yang sebetulnya lebih penting buat kita sebagai investor adalah apa risiko terburuk dari kita beli saham itu? Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan untuk menentukan itu, biasanya potensi keuntungannya dengan berjalannya waktu ya kita tinggal tunggu saja. Dan dalam hal Indika itu yang sudah saya sering sampaikan juga, pada saat itu dengan harga 120, market cap-nya hanya 600 miliar rupiah. Kurang lebih pada saat itu dengan kurs dolar pada saat itu 50 juta US dollar. Padahal perusahaan memiliki cash 300 juta dolar. Yang sering saya katakan, simpelnya kan ada perusahaan yang di dalam berangkasnya itu ada uang 300 juta dolar. Terus orang itu mau menjual perusahaan itu dengan harga 550 juta dolar. Sama aja kan kita tiba-tiba mendapatkan cash 250 juta dolar. Perusahaan mempunyai nilai penjualan 1 miliar dolar. Tapi saya juga sudah bilang tidak mungkin perusahaan itu kita bisa beli dengan harga seperti yang ditunjukkan di pasar. Kalau kita akuisisi ya. Karena controlling shareholders pasti nggak bakal mau itu. Dan transaksi yang terjadi di bursa itu hanya mungkin represent 1% dari market cap perusahaan. Bicara lagi misalnya soal BRI yang market cap-nya 300 triliun. Transaksi di bursa sehari-hari berapa sih? Paling 300 miliar. Dibandingkan dengan market cap-nya itu. Market cap-nya 300 triliun. Terjadi transaksi cuma 1%. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa harga yang terbentuk di pasar itu mencerminkan value perusahaan secara keseluruhan. Iya. Makanya yang saya sering katakan, jangan anggap apa yang terjadi di pasar itu sebagai hal yang kita gunakan sebagai pedoman kita berinvestasi. Justru kita harus manfaatkan pada saat perilakunya menawarkan kesempatan yang baik pada kita. Jadi sekali lagi pada saat terjadinya Indika itu karena downside protection-nya itu sudah saya miliki. Ya saya tinggal menunggu waktu aja. Meskipun tentu saya sama dengan orang lain juga, saya nggak tahu bahwa harga batubara tiba-tiba dalam 6-9 bulan kemudian tiba-tiba berubah. Tapi mohon maaf Pak Jo, ketika kita katakan downside protection itu maksudnya risikonya kan? Risikonya itu adalah dilihat dari itu tadi ya. Perusahaan punya cash berapa, sementara market cap-nya ada beberapa cara lah. Ada beberapa cara. Pertanyaan paling mendasar itu kan, apa sih risiko terburuk dari perusahaan tersebut? Risiko terburuk dari perusahaan adalah dibangkrutkan, dipilotkan. Kita sebagai shareholders bisa nerima apa kalau perusahaan dibangkrutkan? Perusahaan kalau dibangkrutkan, asetnya semua dijual, likuidasi, hutang-hutang dibayarin, sisanya itulah haknya shareholders. Yang tadi saya katakan, cashnya besar. Dengan kondisi saat itu harga batu bara lagi turun saja, Indika pada saat itu miliki Kideko 40% berapa persen sahamnya Kideko, saham batu baranya yang joinan sama Korea itu. Dividen yang dia terima pada saat kondisi lagi buruk seperti itu 60 juta dolar per tahun. Dividennya dari Kideko 60 juta dolar. Harga burs di pasar 50 juta. Padahal Kideko itu hanya merupakan bagian dari total bisnis Indika secara keseluruhan yang lebih besar lagi. Dalam kondisi normal 3-4 tahun sebelumnya, dividennya itu 200 juta dolar. Itu yang saya bilang kondisi pasar pada saat, tapi memang pada saat itu kan
industri batubara sangat tidak disukai oleh pasar karena harganya drop. Dan banyak perusahaan-perusahaan batubara yang tumbang, kolaps. Tapi dalam hal komoditi, kita udah tahu dalam perjalanan yang panjang itu pasti ada cycle-nya. Naik lagi gitu. Pada saat harga itu turun, harga komoditi itu tidak bisa lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi dari perusahaan yang paling efisien. Karena kalau dia tidak bisa dapatkan untung dari memproduksi satu produk dari satu komoditi, ya dia pasti akan berhenti. Stop produksi. Stop. Jadi dalam hal itu, katakanlah dalam kondisi yang sudah sangat buruk sekalipun masih dapat dividen dari Kideko, belum dari yang lain-lain gitu kan. Sementara itu kita tahu itu dalam kondisi yang terburuk. Jadi bagaimana dalam kondisi yang istilahnya normal. Jadi risikonya sudah itu yang kita bayarkan sudah lebih rendah dari dividen dalam kondisi terburuk gitu. Nah, cuman pasar dalam kondisi seperti itu biasanya memang dalam kondisi mencekam seperti itu ya tidak ada yang mau membeli. Justru itu yang saya bilang, fund manager pasti nggak bakal mau masuk. Bukannya karena mereka nggak tahu ada value yang baik di perusahaan itu, karena dia ada batasan-batasan yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya karena industri batubara lagi turun, mereka nggak boleh invest di perusahaan-perusahaan batubara karena market cap-nya cuma $50 juta. Kalian nggak boleh invest di perusahaan ini, carilah yang market cap-nya $1 miliar ke atas. Itulah kesempatan buat individual investor yang memiliki time frame yang relatif panjang. Yang nggak ditanyain tiap kuartal, tiap setengah tahun, tiap tahun. Tapi apakah ketika dulu Pak Jul masuk ke Indika ada bayangan bahwa sahamnya dari yang tadinya cuma 100 perak bisa menjadi Rp4.000? Enggak ada bayangan itu. Yang penting ini murah saja gitu ya, kurang lebih ya. Karena yang tadi saya bilang, saya juga nggak tahu bahwa harga batubara akan naik. Akan naik ya. Bukan akan naik dalam tempo 6 bulan 9 bulan lah. Bahwa komoditi itu karena dia cyclical ada naik turunnya. Akan naik, tapi saya nggak tahu kapan naiknya. Dan seberapa tinggi naiknya. Dan yang terjadi adalah lebih cepat dibandingkan apa yang saya bayangkan. Iya. Nah, sehingga pada saat Indika naik 4.000, 3.000, 4.000, bahkan saya nulis di Stockbit. Kenapa? Karena tiba-tiba Citibank, kemudian saya lupa lagi, pokoknya ada sekuritas asing yang kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa target price-nya 5.000, 6.000. Nah, kalau udah begitu saya udah mulai takut. Itu kata udah kuncinya. Mulai takut gitu. Kalau perusahaan fund manager besar sudah dengan rajinnya mengeluarkan rekomendasi, itu salah satu sign bahwa mungkin harganya akan mulai turun. Jadi justru sebaliknya ya, Pak ya. Ketika orang lain, buat apa dia bercerita memberikan rekomendasi bahwa target price 5.000, 6.000? Kalau memang benar ya dia diam aja dong, beli aja sendiri. Sehingga saya nulis di Stock ini salah satu tanda bahwa harga mungkin akan mulai turun. Oke, tapi ada nggak Pak peluang di mana pada kondisi pasar hari ini kita bisa menemukan lagi saham-saham yang mungkin bisa bahasanya the next Indika gitu? Ya, kalau soal itu saya nggak tahu lah, karena saya nggak bisa predik dan market ya. Dan kalaupun ada orang yang bisa predik, ya saya nggak pernah percaya sama orang itu. Tapi balik lagi, buat mereka yang memang mau melakukan investasi dalam jangka panjang, pertanyaannya simple. Ada value nggak yang kita bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah dari value yang kita dapat? Saya berkata misalnya yang soal Citatah itu, dia perusahaan marmer terbesar di Indonesia, udah 40 tahun. Market cap-nya sama dengan harga satu rumah di Menteng seluas 1.000 meter, 150 miliar. It's unbelievable gitu. Tapi mungkin buat mereka yang time frame-nya pendek, ini properti ini masih akan berdarah-darah nih mungkin setelah habis pemilihan presiden mungkin akan naik. Jadi buat mereka yang mungkin time frame-nya pendek, ya waktunya bukan sekarang gitu loh untuk masuk ke situ. Tapi kalau misalnya properti itu mulai berkembang lagi, ini hubungannya dengan marmer ya Pak ya? Iya.
apartemen itu pasti membutuhkan marmer. Marmer, iya betul. Dan ini perusahaan marmer terbesar di Indonesia. Iya, iya. Dan bukan cuma di Indonesia saja, dia udah mengekspor juga. Apartemen Paku Bolo semuanya pakai dia ya. Pakai ini. Nah, jadi tapi hitungan saya selalu adalah kalaupun saya harus nunggu 3 tahun, 5 tahun dan kemudian katakanlah investasi itu double dapat 100%. Ya. 100% 3 tahun kan berarti average 30% per tahun. Ya, 30. Udah bagus sekali. Bagus sekali. Iya, iya. Jadi kalau kita memang punya keistimewaan, punya privilege untuk mau nunggu, peluang semacam itu sebenarnya banyak sekali terbuka. Satu lagi yang saya termasuk cukup besar adalah Polycam. Polycam, ya. Yang saya katakan pasti saya yakin sekali nih, tidak ada fund manager yang besar yang mau berinvestasi di perusahaan ini. Kenapa? Karena 10 tahun gross marginnya negatif. Dan rugi 10 tahun berturut-turut. Iya. Jadi pasti nggak bakal ada fund manager yang mau berinvestasi di sini. Tapi yang saya katakan itu, saya nggak ngelihat earning per share. Saya lakukan extra mile. Kenapa? Karena perusahaan ini 10 tahun yang lalu dia punya hutang kurang lebih 2,3 triliun. Hari ini 10 tahun kemudian hutang itu udah nggak ada. Udah nggak ada, oke. Bagaimana mungkin Perusahaan yang 10 merugi. tahun berturut-turut Rugi. bisa membayar hutangnya? Iya, iya. Mungkin ada yang jawab, ya mungkin ada penerbitan saham baru, ada setoran modal baru dari pemegang saham. Nggak ada. Nggak ada. Jadi perusahaan tersebut bisa melunasi hutangnya karena perusahaan menghasilkan uang, menghasilkan nilai tunai yang uangnya itu dibayarkan untuk melunasi hutang. Dan hari ini bahkan perusahaan punya cash kurang lebih 600 miliar. Miliar, ya. Pada saat saya mulai masuk ke perusahaan itu, Market cap-nya berapa? market cap-nya kurang lebih 600 miliar. Sama dengan gasnya, iya. Perusahaan menghasilkan cash setiap tahun 220 miliar. Jadi dalam tempo 3 tahun ini udah balik investasi. Iya, udah 3 tahun udah balik. Nah. Tapi sama seperti Indika, tidak mungkin controlling shareholders mau menjual dengan harga yang terjadi di pasar. Di pasar, iya, iya. Kenapa? Karena untuk membangun bisnis seperti itu, yang salesnya sekarang setiap tahun 5 triliun, perlu aset nilainya kurang lebih 8 triliun. Bayangkan, aset yang membangun bisnis dengan sales 5 triliun, membutuhkan aset 8 triliun, bisa dibeli di bursa dengan harga 400 miliar. Iya. Ya mungkin sekarang udah naik jadi 800 miliar lah. Iya, ya, kurang lebih. Tapi tetap masih jauh sekali. Nah, kenapa harganya rendah? Yang tadi saya katakan, karena semua orang ngelihat earning per share. Earning per share-nya negatif terus selama 10 tahun. Bukan cuma earning per share-nya yang negatif, gross margin-nya juga negatif. Negatif. Kenapa? Setelah saya selidiki, yang saya lihat adalah bahwa negatifnya itu karena komponen penyusutan. Makanya yang menjadi favorit saya, laporan itu bukan income statement, bukan balance sheet, Cash flow. Statement of cash flow. Mau perusahaan kimia, mau bank, mau perusahaan properti, mau dagang bakso. Pertanyaannya adalah setahun ini kita menghasilkan uang berapa? Cash berapa? Uang cash ya, Pak? Uang cash berapa? Kalau menghasilkan uang cash, berarti perusahaan ini untung. Untung. Kalau perusahaan itu mencatat laba, tapi cashnya nggak berubah, ya untung-untungan aja perusahaannya ini. Iya, iya. Karena hanya dengan cash yang dia dapatkan, perusahaan bisa membayar dividen, melunasi pinjaman, atau membeli balik sahamnya di perusahaan kalau harga di bursa tidak buyback atau buyback. Tanpa kemampuan menghasilkan uang, dia nggak bisa melakukan itu. Inilah yang terjadi dengan Polycam. Sementara labanya negatif karena komponen penyusutan. Komponen penyusutan kan non-cash outflow. Iya, non-cash. Ya. Perusahaan dalam 10 tahun terakhir ini menghasilkan dana 2,6 triliun sehingga dia bisa membayar lunas pinjamannya. Dan bahkan dia sekarang masih punya cash yang masih belum tahu mau digunakan untuk apa. Nah, cuman saya bilang sama individual investor itu, karena yang menentukan harga adalah fund manager yang besar ini. Jangan dululah
investasi di perusahaan karena memang mereka harus pendek. Ya, kita harusnya lihatnya agak jauh. Kalau pendek nggak bisa gitu ya. Itu yang saya bilang, jadi nasihat saya adalah tunggulah pada saat perusahaan sudah mulai profit. 2018 ini perusahaan udah mulai profit. 2 kuartal berturut-turut udah mulai profit. Tapi kita belum tahu ya bagaimana kuartal berikutnya. Tapi karena kerugian 10 tahun ini perusahaan masih dalam kondisi defisit. Ya. Kalau perusahaan masih dalam kondisi defisit, dia tidak bisa membagikan dividen. Ya. Nah, jadi saya bilang tunggulah mungkin sampai akhir tahun ini. Sekarang udah berturut-turut 2 kuartal kan perusahaan udah positif, udah earning per share-nya sudah positif. Defisit itu akan hilang nih kuartal keempat terakhir ini. Kalau defisit hilang mungkin mulai tahun 2019 dia udah mulai membagi dividen. Jadi earning per share-nya udah positif, udah mulai bisa membagi dividen. Fund manager mungkin udah mulai masuk. Nah, kalau udah mulai masuk, mereka yang pendek-pendek jangka waktu investasinya mulailah masuk juga ya. Jangan takut ketinggalan. Yang tadi saya katakan kan saya beli waktu harga 180, sekarang udah harga 320, kemarin bahkan sempat 400, udah 100%-an. Tapi waktu Indika dari 120 menjadi 200, menjadi 300. Mereka yang beli di harga 500 sekalipun masih tetap memiliki kesempatan untuk karena waktu investasi mereka pendek. Memang mereka nggak bisa 2000% atau 2500% seperti yang 2 tahun 3 tahun yang lalu sudah mulai invest gitu. Tapi tetap untung ya. Tapi buat mereka yang memang time frame investasinya jangka panjang 3 tahun, multi bagger itu bukan satu kemustahilan. Tapi makanya buat mereka yang udah terbiasa dengan 20%, 30%, kesempatan untuk mendapatkan multi bagger itu akan menjarang gitu loh. Karena memang mereka niatnya jangka pendek saja gitu ya. Iya. Oke, menarik sekali. Oke, untuk saat ini kita tutup dulu. Nanti kita lanjut ke topik berikutnya.